Supaya kita siap siaga dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk melakukan pelayanan pelepasan. Satu. Sudah pasti. Pertobatan terima Yesus secara pribadi dalam hati harga mati. Jangan coba-coba kita menengking iblis yang tinggal dalam diri seseorang kalau kita sebelum bertobat terima Yesus. Karena kenapa? Sama saja kita juga sedang dipimpin dan dikuasai oleh simbolis Bapak Ibu. Iblis tidak takut dengan suara kita. Pakai toa sekalipun. Tengking-tengking. Iblis dalam diri orang yang kerasukan. Kalau kita sendiri belum bertobat. Bapak Ibu masih ingat tadi? Di kisah para rasul. Ada anak-anaknya imam kepala di bait Allah. Mereka memakai nama Yesus. Tapi mereka diserang balik simbolis itu. Karena anak-anak imam, kepala imam itu belum bertobat pada Kristus. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, jauhkan dari hati, pikiran, dan perasaan kita apa? Dosa, dosa, dosa. Ini bukan hanya sekedar dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Masih banyak dosa yang tidak kita lakukan tapi tersimpan baik-baik. Istri anak kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dosa apa itu Bapak Ibu? Dosa di hati. Dosa di pikiran. Markus pasal 7 ayat 21-3. Sebab dari dalam hatilah muncul segala pikiran-pikiran atau niat-niat jahat. Harus clear hati pikiran kita dari hal yang negatif. Dari hal-hal yang mengandung unsur dosa. Jangan ada satu titik pun dendam kemarahan. Satu item saja dosa di hati kita Bapak Ibu. Waktu kita mau mengusir setan, setan katakan siapa lo? Lo juga orang berdosa. Itu setan akan bilang begitu. Clear, clean, tuntas di hati, pikiran, perasaan kita. Dosa. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Supaya kuasa Allah nyata, maksimal bekerja di dalam totalitas hidup kita. Pertanyaannya Pak Tony, gimana kita mengaku dosa kita? 1 Yohanes 1 ayat 8-9, jikalau kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Artinya sesegera mungkin Bapak Ibu. Cepat-cepat akui dosa dan kesalahan itu. Baik di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Minta Tuhan membereskan, mengkelirkan, mengklinkan, membersihkan hati, pikiran, dan perasaan itu. Ini penting. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melayani lebih dari satu orang yang kerasukan, ya, bukan hanya waktu kita melayani satu orang itu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, enggak. Sebelum Bapak Ibu melayani orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, selalu dahului dengan apa? Tuhan kuduskan hati dan pikiran saya. Tuhan ya, sucikan hati dan pikiran saya. Karena kenapa? Bisa saja iblis mengganggu hati kita. Karena satu orang udah berhasil kita tolong, kita layani, lepas dari kuasa kegelapan. Lalu iblis langsung torehkan di hati kita apa? Sombong. Nah, kalau masih ada sombong di hati kita, kita melayani orang kedua, langsung iblis tuduh. Sombong lo. Artinya apa? Kita diserang balik. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan supaya roh Allah kembali menguasai hati dan pikiran kita. Ini penting. Kadang-kadang syarat yang keempat ini tidak terpenuhi. Makanya orang yang melakukan pelayanan pelepasan itu tidak efektif detik itu dan saat itu. Kembali kepada kasus di Afrika. Tadi Bapak Ibu masih ingat ya? Orang-orang itu harus layani lebih dari satu kali. Apa yang menjadi salah satu penyebabnya? Syarat-syarat rohani ini belum terpenuhi. Di dalam diri orang-orang yang melakukan pelayanan pelepasan itu. Syarat-syarat rohani itu ini belum terpenuhi. Sehingga apa? Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Galatia pasal 5 ayat 16 dan juga 1 Petrus 1 ayat 14 dengan jelas mengatakan hiduplah selalu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus.
Maka seringkali saya katakan begini Bapak Ibu. Kalau kita masih merokok, bagaimana mungkin roh Allah berkenan tinggal diam dalam diri kita lalu mendistribusikan kuasanya mengusir si iblis? Enggak mungkin Bapak Ibu. Wah, Pak Tony, waktu saya melakukan doa pelepasan, saya nggak merokok, Pak. Sebelumnya atau sesudahnya kok sama aja. Ini juga menjadi masalah. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa mengalami, bahkan tidak bisa efektif dipakai Tuhan melakukan pelayanan pelepasan, mengusir iblis, karena belum clear hati dan pikirannya, tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu masalahnya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu harus memenuhi dan harus memiliki 5 poin ini. Sehingga kapan, dimanapun, dalam situasi apapun, Tuhan pakai Bapak Ibu akan menjadi alat yang efektif dalam tangan Tuhan. Membebaskan, melepaskan orang dari kuasa kerasukan setan. Tanpa ini, Roh Allah tidak mau berkenan dalam diri kita. Ada kadang-kadang pertanyaan begini, Pak, apakah untuk mengusir kuasa kegelapan, mengusir setan itu kita harus sarjana teologi dulu? Harus sarjana pendidikan dulu? Harus master teologi dulu? Harus master pendidikan Kristen dulu? Harus doktor dan bahkan profesor dalam bidang teologi dulu? Harus jadi pendeta besar dulu? No, no, no. Tidak sama sekali. Syaratnya ini Bapak Ibu. Secara rohani dulu. Karena ada sebagian orang Kristen berpikir, saya harus jadi ketua sinode dulu, jadi eporis dulu, jadi pendeta resort dulu, jadi hamba Tuhan besar dulu. Enggak ada itu di Alkitab. Nikodemus ketua sinode, eporis itu Nikodemus, bishop, ditantang Tuhan dia untuk bertobat terima Yesus, supaya dia bisa maksimal dipakai Tuhan, mengusir kuasa kegelapan, melepaskan seseorang yang kena kerasukan setan. Walaupun Nikodemus, pastilah kalau ditanya gelarnya, udah lewat STH, SPDK, MTH, MPDK, doktor teologi, profesor teologi, udah lewat itu Nikodemus Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus bilang, you harus perlu dilahirkan kembali. Bertobat sungguh-sungguh. Ini syaratnya Bapak Ibu ya. Ini harus jelas. Ini kok persyaratannya. Rohani. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan rohani itu. Rohani ini. Udah. Tinggal katakan, Tuhan ini hidupku. Pakailah Tuhan sesuka hati Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Menjadi alat di dalam tangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi dan mempraktekkan syarat-syarat ini, nggak usah panggil hamba Tuhan yang namanya besar, nggak usah. Buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan Bapak Ibu harus kasih PK. Bahkan juga mungkin orang itu akan bilang, oh entar dulu ya, saya harus lihat jadwal saya dulu. Udah keburu mati orang itu disiksa setan. Hanya menunggu jadwalnya si Pak Pendeta yang besar itu. Bapak Ibu bisa lakukan itu kok. Bagi hamba Tuhan tertentu dengan mendengarkan pengajaran saya ini pasti tersinggung. Karena kenapa? Mereka akan berpikir, loh Pak Tony ini mengurangi jam terbang saya, mengurangi keuntungan saya, karena mahasiswanya diperlengkapi untuk melakukan pelayanan pelepasan. Saya nggak peduli dengan apa kata mereka. Karena bagi saya, kasih kuasa Tuhan itu terdistribusi juga kepada Bapak Ibu. Lakukan Bapak Ibu. Nggak usah menunggu orang lain. Yang penting syarat rohani ini, Bapak Ibu penuhi, hidupi, lakukan dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu diundang oleh jemaat, sanak famili, saudara, yang mana mungkin rumahnya, tokonya, kantornya, sering diganggu setan, sering diganggu iblis, Bapak Ibu layani aja langsung. Dan kalau Bapak Ibu misalkan tiba-tiba WA saya atau telepon saya, Pak Tony tolong dong Pak, datangnya Pak Tony ada jemaat saya butuh pelayanan pelepasan, saya langsung katakan, Bapak Ibu sudah saya ajarin. Bapak Ibu lakukan firman Tuhan. Saya lebih senang mengajar orang, melatih orang, membimbing orang, mempercayakan orang untuk melakukan pelayanan.
Saya lebih senang di situ daripada saya memonopoli pelayanan sendiri. Saya nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada waktunya Tuhan akan panggil saya dari dunia ini. Yang artinya apa? Pelayanan itu harus terus berkesinambungan lewat Bapak Ibu. Syarat rohani yang perlu kita hidupi dan kita miliki.